Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya, Hermanu Hadi, yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang ketuhanan dalam ajaran Dhamma. Dan video ini saya beri judul sama, yaitu Ketuhanan dalam ajaran Dhamma. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, perdebatan seputar keberadaan dan pengertian Tuhan telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama sekali. Bahkan perdebatan ini betul-betul telah menyita energi manusia. Sepanjang sejarah keberadaan manusia, banyak peperangan yang menewaskan jutaan nyawa dikumandangkan hanya untuk membela Tuhannya. Alih-alih Tuhan muncul untuk melerai mereka yang memperdebatkan dirinya. Hingga saat ini pun Tuhan tidak pernah muncul selain hanya diciptakan manusia dalam imajinasinya. Sikap diam, sekali lagi sikap diam yang ditunjukkan oleh Guru Agung Tathagata Sakyamuni seputar pertanyaan yang diajukan oleh Malunkyaputta berkenaan dengan pertanyaan apakah dunia ini kekal atau tidak kekal, terbatas atau tidak terbatas, apakah jiwa sama dengan jasmani atau tidak, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada, memberikan sebuah kebijaksanaan tersendiri. Beliau diam karena beliau tahu jika dijawab, Malunkyaputta bukannya tercerahkan, tapi malah akan semakin pusing. Pertanyaan Malunkyaputta ini juga menghinggapi sebagian besar manusia hingga sekarang. Sayangnya bukan pencerahan yang diperoleh, tetapi spekulasi-spekulasi yang tak ada artinya bagi pencapaian kebahagiaan dan pencerahan manusia. Seringkali label ateis diberikan kepada ajaran Dhamma karena Guru Agung menolak konsep Tuhan sebagai pencipta dan pengatur kehidupan ini. Penilaian sepihak ini terjadi karena mereka memperbandingkan dan menganggap benar konsep Tuhan dalam keyakinannya sendiri, dan istilah gaulnya sok tahu. Seringkali Tuhan dipersonifikasikan sebagai sosok pribadi atau makhluk seperti manusia, yaitu makhluk adikuasa yang bisa marah, cemburu, iri hati, senang, dan lain-lain. Tidak sedikit manusia yang dari lahir hingga dia mati hanya penderitaan yang dia alami. Jika itu dikatakan sebagai cobaan, tidakkah Tuhan tahu keputusan apa yang akan diambil oleh manusia yang sedang dia cobai? Lantas untuk apa tetap memberikan cobaan tersebut? Kalau itu dikatakan takdir, mengapa memberikan takdir yang demikian? Dan jika ada orang yang berbuat jahat, jangan salahkan orang tersebut, karena itu sudah menjadi takdirnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kadangkala kita ditakut-takuti jika tidak percaya kita akan masuk neraka. Karena itu kita harus selalu menyembah dan memuji namanya agar masuk surga. Tidakkah itu terkesan Tuhan gila disembah dan dipuji? Dan sepertinya Tuhan takut disaingi. Karena itu Tuhan seringkali mengeluarkan ancaman-ancaman agar manusia patuh kepadanya. Konsep Tuhan seperti inilah yang ditolak oleh Guru Agung. Lantas apakah ajaran Dhamma tidak menyinggung sama sekali keberadaan Tuhan?
Dalam kitab Tipitaka bagian Sutta Pitaka Udana 8 ayat 3, Guru Agung mengatakan, Ati bikawe ajatang abutang akatang asam katang, yang artinya, oh biku, ada yang tidak dilahirkan. Ada di sini adalah sesuatu ya, yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak atau yang tidak berkondisi. Dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi atau asan kata dhamma, maka semua makhluk yang berkondisi atau san kata bisa terbebas dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan tertinggi dengan cara merealisasi nibbana dalam bahasa Pali atau nirwana dalam bahasa Sanskerta, karena ati atau ada dijelaskan sebagai asan kata dhamma atau tak berkondisi. Maka ada yang dimaksud adalah bersifat anatta atau tanpa aku atau tanpa inti diri, yang tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Inilah ketuhanan menurut ajaran Dhamma. Ada tidak diterangkan lebih jauh oleh Guru Agung, karena ada tersebut sangat sempurna. Pikiran manusia yang masih terbelenggu oleh nafsu duniawi tidak akan mampu untuk memahaminya. Satu-satunya jalan untuk memahami ada hanyalah dengan merealisasi nibbana atau nirwana, karena nibbana bersifat asan kata atau tak berkondisi, sehingga merupakan aspek yang tak terpisahkan dari ati atau ada tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, selama 45 tahun dalam pengembaraannya, Guru Agung Tathagata Sakyamuni mengajarkan jalan yang beliau peroleh saat mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi di bulan Wesaka. Guru Agung selalu konsisten bahwa apa yang beliau ajarkan hanyalah jalan untuk merealisasi nibbana, dan nibbana bisa dicapai dalam kehidupan saat ini juga, tidak harus menunggu kematian. Secara positif, nibbana dapat diartikan sebagai kebudaan, karena mereka yang telah merealisasi nibbana telah menjadi Buddha, dan istilah Buddha sebetulnya adalah gelar bagi mereka yang sadar. Pemahaman inilah yang kadang disalahartikan bahwa Buddha adalah Tuhan itu sendiri. Perlu diketahui, Buddha tidak hanya Buddha Gotama. Sebelumnya, dalam kurun waktu yang sangat lama sekali, yang mendekati tak terhingga lamanya, sudah ada 27 Buddha sebelumnya. Dan Buddha yang akan datang, kalau ajaran Dhamma sudah tidak ada lagi atau lenyap dari bumi ini, maka Buddha berikutnya atau Buddha yang ke-29 disebut Buddha Meteya. Buddha Meteya tersebut menemukan dan akan mengajarkan Dhamma persis seperti ajaran Dhamma yang ada sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, Guru Agung Buddha Gotama yang adalah Tathagata Sakyamuni tidak mau berkomentar banyak dan berspekulasi tentang ada yang telah beliau realisasikan dalam kesadaran agung. Beliau hanya sekedar menuntun kita untuk bisa mencapai apa yang beliau capai, dan kita sendirilah yang akhirnya harus berjuang sendiri untuk merealisasi nibbana. Dengan demikian, dengan sendirinya kita akan paham terhadap ada dan bagaimana alam semesta ini berproses, bukan sebatas pengetahuan intelektual, tapi sebuah pengalaman yang luar biasa. Ibarat jika dikatakan di atas puncak gunung Himalaya terdapat danau yang sangat indah sekali,
Anda hanya akan bisa percaya atau tidak percaya. Tapi dengan tekad yang kuat, meski banyak hambatan dan rintangan, dan dengan petunjuk yang Anda miliki, akhirnya Anda mencapai puncak Himalaya dan betul-betul melihat bahwa memang terdapat danau yang begitu indah sekali. Anda memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dan diuraikan dengan kata-kata. Ibarat ketika ada secangkir kopi di depan Anda dan Anda ditanya bagaimanakah rasa kopi dari secangkir kopi tersebut. Kalau Anda tidak mencicipi secangkir kopi tersebut, bagaimana mungkin Anda tahu? Pengalaman merealisasi nibbana sangat berbeda dengan pengetahuan akan nibbana yang bisa diperoleh lewat buku yang diberi label kitab suci atau dengan searching di Mbah Google. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, demikianlah penyampaian tentang ketuhanan dalam ajaran Dhamma. Jika Bapak Ibu Saudara dan Saudari tidak sependapat atau menolaknya, mohon kiranya bisa diabaikan dan lupakan. Anggaplah itu sebagai pengetahuan atau pemahaman yang berbeda dari orang atau dari kaum yang berbeda. Akhirnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya yang lain. Wassalam.